Baik, baik teman-teman, kita melanjutkan lagi. Oh ya Pak, mohon izin Pak Sony untuk Iya, digitasinya, apakah perlu kita lihat sedikit dulu atau boleh, langsung ke boleh. materi saja? Ah, ah. Boleh dilihat dulu kalau Oh lihat ya, satu. mungkin boleh perwakilan kelompok gitu kali Perwakilan ya Pak aja. ya, Iya, untuk kita lihat sedikit gitu ya, barangkali ada iya. yang perlu kita Yang evaluasi perlu. bersama gitu. Betul. Boleh kelompok mana aja silakan. Silakan siapa yang mau share? Kalau nggak di-share, ditunjuk nih. Ya, tunjuk aja boleh. Punya saya boleh, Bu. Oh, boleh, silakan. Di-share screen berarti ya. Oke, Bu. Bisa ya, share screen bisa. Kebuka Bisa, nggak Bu. share screen-nya? Ya, Dita ya. Wah, Dita udah sampai layout ini. Wih, udah layout, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oh, bagus. Oke. Kayaknya kalau dari sekilas lihat sudah cukup baik ya, Pak ya. Ya, Oke. Kalau ada kendala nggak, Mbak, selama mengerjakan? Nah, ini, Bu, tas digitasi, ini bacaan digitasinya kayak ke spasi gitu ya? Ada gap ya? Heeh. Sebenarnya kalau masalah ada gap atau overlap itu sudah banyak dibahas mungkin di YouTube gitu ya. Namanya topologi, TOPOLOJY, EGY gitu. Nah, mungkin Mbak bisa coba belajar mandiri mungkin ya untuk mengatasi gap dan overlap tersebut gitu. Karena sebenarnya itu untuk di SIG nanti ya Pak Sony ya. betul, Cuman betul. kalau Jadi, kalau misalnya ya, ya, jadi materi topologi itu masuknya di apa di materi SIG ya nanti ya di perkuliahan Sistem Informasi Geografis. sudah mantap, keren 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 Oke, keren. Keren. good. Atau mungkin satu lagi mungkin ya Pak ya. Baru kita ke selanjutnya. Iya, satu lagi boleh. Ya silakan Mas Andika Rahmat. Wah ini juga udah bagus banget juga ya Pak. Sepertinya teman-teman sudah bisa semua ya. Udah sampai layout juga. Mantap mantap. Sip. Sudah sangat baik. Mungkin ada komentar dari Pak Sony. Oh iya, ini nanti tinggal ditambahkan gratical latitude ya, belum Oh masuk. iya. Kemudian barangkali lebih ke proporsional dalam penempatan atau penggunaan teks dan gambar ya, Mbak. Jadi di situ ada apa? Namanya itu jangan terlalu besar gitu kan. Nanti dalam layout sebenarnya disampaikan juga. Kemudian penggunaan apa namanya? Kalau legenda ya, legenda ini saya kira sudah cukup. Cuma warnanya hitam semua jadi nggak terlihat ya beda. Sama skala mungkin ya Pak ya Bu. Ya Skala skala, ada ya. Skala skala ada ada di tapi bawah. skala Oh, ya. angkanya nggak, skala batang ya ini ya. Ya Mas, itu mungkin Mas buat Ya, jadi catatan ini Andika ya. Andika, iya Mas Andika. Terima kasih. Sebenarnya sudah cukup baik semua ya Pak ya. Mungkin kita bisa lanjut ke praktikum selanjutnya Sip. ya. Iya Mbak. Nah, untuk praktikum selanjutnya sebenarnya tidak susah gitu ya. Jadi tadi sudah di-share sama Pak Sony ada beberapa bahan yang kita akan olah ya hari ini gitu. Nah, silakan teman-teman buka eh, bahan praktikumnya ya. Sudah ke-download semua dengan teman-teman sekalian? Sudah. Udah ya.
Aman ya so far. Nah, ini di laptop saya kayak gini ya. Nah, jadi di sini ada batas provinsi. Nah, dalam batas provinsi Indo itu sebenarnya unitnya tuh kabupaten atau kota gitu ya. Nah, kenapa saya memberikan se-Indonesia? Siapa tahu teman-teman akan membutuhkannya suatu saat gitu. Karena kan teman-teman kan baru semester 1. Nanti siapa tahu butuh gitu ya batas administrasi kabupaten atau kota karena biasanya sering digunakan di semua mata kuliah umumnya kayak gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal bisa select saja yang teman-teman inginkan. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti mau yang lebih detail gitu ya, misalnya batas kelurahan atau desa itu ada juga yang dari BIG nanti bisa hubungi saya. Cuman memang filenya agak berat tadi sehingga jadi saya di solve untuk batas kabupaten kota saja. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memindahkan data tabular gitu ya, tabular dalam bentuk tabel gitu ke SHP kita gitu ya. Nah, untuk untuk di sini saya mengambil contoh salah satunya adalah Provinsi Bengkulu ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya bisa main ke website BPS itu ya, atau di googling aja. Misalnya butuh provinsi apa gitu ya, Provinsi Bengkulu dalam angka 2024 atau Provinsi DKI Jakarta dalam angka tahun 2024 itu bisa. Nah, kemudian eh, apa? Jadi nanti disesuaikan saja dengan teman-teman butuhnya tahun berapa gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di saya share ke BPS-nya ya. Karena mungkin kemungkinan besar nanti teman-teman ini akan lumayan banyak menggunakan data BPS ya untuk mata kuliah lain gitu ya, misalnya seperti geografi penduduk atau geografi pembangunan wilayah dan lain-lain. Nah, biasanya teman-teman akan sangat banyak bermain sama data-data kependudukan yang biasanya kita lihat dari BPS ya. Sebentar, saya buka dulu data ini ya. Oke. Saya izin menjelaskan dulu apa aja yang ada di dalam folder praktikum kita ya. Tadi kan SHP-nya sudah saya jelaskan, kemudian oke saya share screen seperti ini saja. Ah, di sini kan ada Provinsi Bengkulu dalam angka ya. Nah, jadi kan di folder teman-teman juga ada satu Excel gitu ya. Nah, satu Excel yang oke. Ini adalah saya ambil dari sini. Jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu gitu ya. Nah, kita akan memindahkan itu terus kita bikin grafik tabulnya. Nah, itu kalau tidak salah ada di halaman berapa ya? Saya cari dulu. Nah, nanti teman-teman pasti akan lebih familiar gitu ya terhadap angka-angka kependudukan ini karena nanti banyak banget teman-teman pakai. Nah, nah yang ini saya ambil dari population gitu ya atau penduduk. Nah, data ini saya pindahkan ke Excel untuk mempermudah nanti kita memindahkan data ke ArcGIS gitu ya. Nah, nanti ada dua cara sebenarnya untuk memindahkan data tabular itu. Yang pertama kita manual ya, manual. Yang kedua kita menggunakan apa tabel Excel di join ke SHP. Mungkin kita langsung ke praktikum. Teman-teman silakan buka ArcGIS-nya masing-masing. Kalau sudah tolong bilang ya. Bentar. Udah dibuka ArcGIS-nya dan folder yang tadi.
Oke, kalau sudah, sekarang saya share screen di arm web saya ya. Oke, eh, teman-teman sudah buka semua ArcGIS-nya masing-masing atau ArcMap-nya masing-masing. Nah, sekarang kita add data seperti kemarin ya. Nah, di saya ada eh, sebentar bahan di bahan praktikum. Nah, di bahan praktikum kita panggil data batas provinsi Indo. Nah, muncul seperti ini ya teman-teman. Di teman-teman sudah muncul? Kalau sudah jempolnya naik dong. Aman ya? Udah muncul ya? Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, silakan raise hand atau panggil aja, Bu, Bu, belum gitu ya. Nah, sekarang kita, ah, ini kan masih se-Indonesia, sedangkan kita butuhnya tadi itu data satu Provinsi Bengkulu saja. Nah, jadi kita akan menselect bagian yang Provinsi Bengkulu saja. Caranya bagaimana? Caranya bisa Kenapa ya, Mas Rafael? Silakan. Kenapa, Mas? Saya ketinggalan di bagian add data, Bu. Bisa Oh, dijelasin sekali lagi, Bu? bisa, bisa, bisa. Oke. Nah, yang tadi kan folder pertama tadi kan folder yang sudah diberikan Pak Sony, teman-teman ekstrak dulu. Sudah diekstrak ya. Nah, gampang saja kita add data yang ada tanda plus. Ada tanda plus ya. Mungkin posisinya di saya dan kalian berbeda, tapi ingat aja ada ikonnya, icon add data gitu ya. Nah, teman-teman klik, kemudian di folder bahan praktikum tadi dibuka. Nah, itu panggil data batas Prof Indo. Oke? Nah, nanti muncul seperti ini. Siap ya? Aman, Aman, Bu. Mas? Nah, oke, kalau sudah, sekarang kita mau select di wilayah Provinsi Bengkulu saja, karena kan tadi salah satu sampelnya tadi kan kita ngambil Provinsi Bengkulu kan. Nah, sekarang kita open attribute table. Oke, muncul seperti ini ya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit saja. Nah, di sini ada WAD MKK, itu maksudnya adalah wilayah administrasi kabupaten kota. Sedangkan kalau misalnya WAD MPR ini maksudnya adalah wilayah administrasi provinsi. Nah, gitu. Ini kode dari BIG-nya gitu ya. Nah, oke, ada save length, ada save area juga. Nah, setelah itu, nah kita pilih untuk wilayah Provinsi Bengkulu saja, karena kita cuma butuh ngolah data yang itu kan. Nah, caranya adalah, oke nge-lag. Nah, teman-teman di bawah tulisan table itu kan ada seperti pilihan kayak file gitu ya. Itu ada panah ke bawah, teman-teman klik panahnya yang di sini. Kemudian teman-teman pilih select by attribute. Oke, dibuka ya select by attribute-nya. Kalau sudah dibuka, ya Maulana gimana? Maaf Bu, cara ekstrak petanya gimana ya Bu? Oh, kamu punya RAR atau zip gitu nggak sih di itu? Oh, kalau di saya kayak gini nih misalnya. Karena saya ngirimnya lewat bentuk RAR ya. Karena seperti ini. Saya pindahin dulu biar nggak. Ini ya. Nah, kalau di saya tuh dia otomatis dalam bentuk RAR ya. Bisa juga dalam bentuk zip kalau misalnya teman-teman pakai Mac atau memang nggak punya RAR terus adanya WinZip gitu ya. Tinggal diklik kanan, kemudian ekstrak all aja Mas. Atau ekstrak apa gitu, pokoknya diekstrak gitu. Nah, kita klik ekstrak all, terus ya udah diekstrak, next, next, next terus gitu. Nah, akhirnya dia udah ke unpackage. Seperti itu caranya. Terima kasih Bu. Oke, yang Mas bisa nggak? Coba dicoba dulu.
nge-unpackage-nya atau nge-RAR-nya ya, nge-ekstraknya di dalam folder kerja ya, folder kerja praktikum kalian kemarin gitu. Tapi boleh dibedain foldernya ya. Misalnya eh, minggu satu kemarin, terus sekarang minggu dua boleh dibedakan gitu. Cuman baiknya dalam satu file besar praktikum saja gitu, biar nanti teman-teman nggak pusing nyarinya. Oke, Mas Maulana sudah bisa mengikuti? Masih dicoba dahulu, Bu. Oke. Mungkin sambil menunggu Mas Maulana, kami lanjut ya, pelan-pelan ya. Ini sudah direcord juga ya, teman-teman ya. Nah, oke, kita balik lagi ke yang tadi. Sudah add data semua tadi. Kita klik kanan di bagian batas Indo Provinsi, kemudian kita open attribute table. Nah, muncul kan attribute table-nya? Nah, ini muncul semuanya. Di mana kalau WAD MPR ini adalah provinsi, kalau KK ini kabupaten atau kota ya. Nah, kita bisa lihat ini fieldnya banyak sekali karena se Indonesia. Nah, kemudian kita pilih select by attribute. Udah dibuka select by attribute. Select by attribute ini maksudnya kita tuh untuk kayak semacam codingan sederhana gitu ya untuk memanggil data gitu. Nah, di sini ada beberapa eh, apa namanya tools ya di sini ada sama dengan, ada and, or, not. Nah, tapi ini kayaknya akan lebih banyak dibahas di sistem informasi geografi nanti gitu. Jadi di sini kita cuman untuk sekedar menselect data saja. Nah, caranya gimana kalau kita mau menselect Bengkulu saja? Nah, karena Bengkulu itu yang kita butuhkan provinsi ya. Jadi kita klik ini yang provinsi WADMPR. Oke, diklik dua kali, cetek tek gitu. Jangan diketik manual gitu ya. Diklik dua kali, double klik. Kemudian teman-teman eh, tekan nih, tekan klik yang sama dengan. Nah, terus kita cari get unique value-nya ya. Nah, di sini karena kita butuhnya Provinsi Bengkulu, jadi pilih Bengkulu. Bengkulunya diklik dua kali. Terus klik apply. Bisa? Aman ya? Yuk, mana jempolnya kalau udah? Teman-teman yang lain. Oke, ya Mas Anargia. Em, untuk membuka nama kotanya gimana? Untuk membuka nama kotanya nanti kita kan baru batas provinsinya dulu ya. Nah, kita select provinsinya dulu, Mas. Nanti dia muncul kabupaten kota yang dalam provinsi kita select gitu. Aku sudah masukin WDIP dan sama dengan, tapi nggak Mm-mm. kelihatan Bengkulu. Oh, gini, berarti Mas ke sini. Nah, kita ulang lagi ya. Nah, kita kan masukin WD MPR gitu kan. Maksudnya ini provinsi. Kita klik dua kali, kemudian klik yang sama dengan. Nah, terus di sini tadi get unique value. Nah, saya ulangin lagi aja biar tadi soalnya udah ke select ya. Nah, di sini kita sama dengan terus kita get unique value. Nah, get unique value karena kita praktikum hari ini di Provinsi Bengkulu, kita klik dua kali di Bengkulunya. Pokoknya diklik get unique value-nya. Nah, nanti kita ketemu Bengkulu, kita klik dua kali. Jadi di sini maksudnya wilayah yang kita select pada wilayah WADMPR itu adalah wilayah yang bagian Bengkulu saja, seperti itu. Baik, teman-teman sudah ya? Kalau sudah, teman-teman klik apply. Nah, ketika klik apply, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman sudah ke-select nih, Provinsi Bengkulu di bagian sini. Sudah ya? Sudah ke-select, kemudian teman-teman bisa kita ekspor ya untuk menjadikannya sebagai file baru yang cuma Provinsi Bengkulu saja gitu. Jadi teman-teman bisa klik kanan, kemudian data, ekspor data. Nih, saya berhenti dulu di sini. Jadi teman-teman klik kanan, kemudian teman-teman apa klik ke ekspor data. Oke, sudah ketemu semua ekspor datanya? Tolong jempolnya, mana jempolnya kalau udah ketemu?
Sudah. Oke, nah kalau sudah kita klik seperti teman-teman nge-save apapun pada umumnya gitu ya. Nah karena saya pengen nge-save-nya di bahan praktikum, jadi saya nge-save di sini aja. Nah, saya misalnya namainnya Prof Bengkulu gitu ya. Pakai underscore, jangan pakai spasi ya teman-teman. Nah sekarang kita save atas namanya sekarang adalah Prof Bengkulu. Kita klik OK. Nah terus saya add ke layar. Nah, jadi nanti muncul hanya Provinsi Bengkulu saja di saya, di teman-teman juga. Nah, itu caranya untuk menselect dari data yang besar itu kita cuma mengambil beberapa yang kita inginkan gitu. Nah, select itu juga sebenarnya bisa select manual gitu ya, tapi tadi kita pakai query namanya. Oke, sudah Bu, sampai bisa sini semua? diulangi apa ekspor datanya gimana? Kelewatan Oh, saya. ekspor datanya. Oke, bisa. Nah, tapi udah ke select belum tadi? Udah, Bu. Udah. Udah. Nah, di batas provinsi Indo itu di klik kanan. Setelah Mas klik kanan, kemudian cari data, terus ekspor data. Oke, Oke, sudah Bu. dapat ya? Ya, Oke, Bu. nah pas sudah ekspor data, silakan diklik, silakan pindahkan ke eh, folder bahan praktikum atau folder yang teman-teman yang pasti ingat lah, teman-teman di mana nyimpannya gitu. Formatnya, Oke? Bu, save file, Bu. Mm-mm, O- .shp. Jadi Oke. nanti kalau misalnya di sini export output, teman-teman cukup ganti nama export outputnya saja, sampainya biarin aja gitu ya. Nah, silakan ganti apa gitu. Kalau saya tadi gantinya Provinsi Bengkulu. Silakan senyamannya teman-teman, tapi nggak bisa pakai spasi ya, jadi pakai underscore. Oke, Oke, Bu, aman, Bu. aman ya. Yang Aman. lain? Aman. Aman. Aman, Bu. Oke, kita lanjut, oke? Nah, sekarang kita sudah dapat yang ke-select untuk wilayah Provinsi Bengkulu doang. Nah, selanjutnya adalah tugas kita bagaimana memindahkan data tadi yang BPS gitu ya ke dalam data atribut ke dalam data SHP ini gitu. Jadi kita mau ngisi atribut table yang ada di dalam SHP ini. Nah, caranya sebenarnya sederhana. Jadi kita bisa buka di sini, kita buka open attribute table lagi. Nah, ini kan udah ke-select untuk wilayah eh, kabupaten kota ya. Jadi ada 10 kabupaten kota di dalamnya. Nah, sebelum masuk ke cara join and relate gitu ya, kita pakai cara manual dulu. Nah, cara manualnya tuh bagaimana? Jadi seperti ini ya. Sudah dibuka semua belum atribut Sudah. tabelnya? Oke, Ya. sudah ya. Nah, sekarang kita mau menambahkan eh, tabelnya. Nah, kalau dari data BPS yang kita lihat tadi ya, bentar saya share screen-nya entire aja deh. Oke, biar bisa bolak-balik. Nah, kita lihat di sini kalau kita mau memindahkan data ini ke SAP kita kan. Nah, berarti kita perlu menambahkan kiranya 3 tabel baru, yaitu tabel 2020, 2023, dan 2024. Nah, caranya teman-teman buka di sini, kemudian ada yang namanya add field atau menambahkan field baru gitu ya. Nah, teman-teman tambahkan add field. Sudah ketemu nggak add field-nya? Sudah ketemu? Ketemu, Bu. Oke, aman ya. Kalau sudah ketemu, nanti teman-teman klik. Nah, karena kita mau kerjain yang 2020 dulu nih misalnya ya. Kita kerjain dulu yang 2020. Nah, jadi kita bikin namanya misalnya fieldnya 2020 atau penduduk 2020 bebas gitu. Cuman di sini simple aja kita bikin 2020 yang penting tahunnya kan. Nah, ketika teman-teman klik, terus tipenya apa? Nah, ini ada beberapa tipe nih, ada 6 tipe. Ada short integer, ada long integer, ada float, ada double, ada text, and ada date gitu. Nah, ini saya jelaskan secara singkat perbedaannya apa saja gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya short integer, itu tuh biasanya untuk menyimpan angka bulat. Angka bulat tuh seperti apa gitu. Angka bulat tuh yang nggak ada komanya. Nah, kalau short integer itu dia paling cuman kira-kira angkanya rentangnya kecil gitu ya.
Jadi nggak bisa angka yang sampai jutaan gitu, dia nggak bisa gitu, tidak disarankan gitu. Nah, kalau misalnya kita mempunyai angka yang tidak ada koma, angka bulat, terus datanya sampai jutaan, sampai ratusan juta atau bagaimana itu, nah itu teman-teman bisa memilih long integer. Jadi untuk yang data panjang gitu ya. Jadi apa rangkaiannya lebih besar gitu. Nah, kemudian kalau short integer sama long integer, saya yakin teman-teman gampang lah ya mengingatnya. Nah, mungkin yang akan teman-teman agak bingung nanti di float atau double gitu. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya short integer sama long integer itu untuk angka yang bulat gitu ya, tidak ada koma gitu. Nah, kalau untuk float and double itu adalah untuk data-data numerik yang digunakan dalam angka desimal. Jadi kalau misalnya ada koma gitu, nah kita harus memilih antara float atau double nih. Nah, dari data kita kan ada komanya nih. Kalau misalnya teman-teman lihat tuh, ya kan, ada komanya ya, walaupun koma 2, koma 6, koma 5 gitu kan. Nah, berarti kita nggak pakai short integer atau long integer, kita pakai float atau double gitu. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin eh kita mau pakai float atau double gitu, yang mana gitu kan. Nah, bedanya apa? Nah, kalau misalnya float itu tipe data numerik yang digunakan untuk menyimpan angka desimal tetapi dengan presisi yang lebih rendah dibandingkan double gitu. Jadi maksudnya float itu hampir mirip sama short integer gitu. Jadi float itu dia untuk koma-koma yang kecil. Nah, sedangkan kalau double itu untuk koma-koma yang komanya banyak banget. Nah, itu biasanya pakai double kayak gitu. Nah, jadi kira-kira tuh kalau kita pasang-pasangkan, float itu mirip sama short integral, tapi short integral itu nggak boleh desimal ya, diangkat bulat gitu. Sedangkan float itu untuk yang desimal tapi pendek gitu, angkanya sedikit. Nah, kalau long integral itu tadi kan angkanya bulat gitu kan, sedangkan kalau double itu untuk yang koma-komanya banyak dan panjang gitu. Nah, berarti kalau dalam hal ini kita pakai float atau double dengan data BPS yang kita punya. Float, Ayo, Bu. betul 100. Jadi kita Mantap. pakai float. Mantap ya. Kita pakai float. Nah, ada juga nih selain float ada teks sama depth. Nah, teks itu biasanya pokoknya karakter A B C D E F G sampai Z itu kita masuk teks gitu ya. Nah, misalnya teman-teman mau nambahin eh, apa misalnya kepadatan penduduk gitu kan, tinggi, sedang, rendah. Nah, nanti teman-teman pilihnya teks gitu. Nah, kalau that itu ke arah ini ya, apa tanggal dan waktu gitu. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan informasi tanggal dan waktu gitu. Nah, tapi karena sekarang kita mau mindahin dari apa BPS tadi ya dengan angka koma yang kecil. Nah, sekarang kita pilih float. Kita pilih float terus kita klik OK. Nah, oke, teman-teman sudah bisa? Bisa, bisa. Oke, kalau sudah bisa, tadi kan kita ada 3 time series ya, ada 2020, 2023, sama 2024. Nah, kita masukin satu-satu deh. Tadi udah 2020, berarti yang belum tadi 2023. Kemudian sama caranya, teman-teman pilih float, and then klik OK. Nah, terus teman-teman pilih lagi juga. Ini tadi 2024 berarti ya. Nah, terus teman-teman klik float. Oke, dah. Sip. Sudah semua sama nggak seperti saya? Ada yang ketinggalan? Aman? Coba mana jempolnya kalau aman? Aman, aman, aman. Bu, Aman-aman? tadi Oke. ma- Yaps. Bu, maaf. Berarti Mm-mm. 2020, 2023, dan 2024 ya? Iya, di BPS-nya kan 2020, 2023, 2024. Oke, Bu, Eh, aman. aman, aman. Oke, aman semua ya. Ini yang aktif cowok-cowok nih, cewek-ceweknya mana nih? Oke, aman ya kita. Nah, memang agak sedikit repot nih. Kita harus memindahkan semua angka-angka ini ke dalam apa? Ke dalam atribut table gitu. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba cara manual dulu nih. Abis itu nanti kita pakai cara yang lebih gampang. Nah, sekarang kita
ya bolak-balik aja gitu ya. Misalnya sekarang kalau sudah tiga-tiganya, teman-teman buka di sini editor, start editing untuk kita masukkan angkanya. Jadi harus di start editing dulu. Ada kan menu editor di teman-teman semuanya? Oh, sudah bikin nih tiga gitu ya tabelnya. Sekarang kita editor, and then kita start editing. Nah, kita klik OK aja. Oke, sudah. Nah, kalau sudah start editing, harusnya dia udah bisa diketik loh. Sebentar. Nah, saya lewat ke sini aja nih. Oke ya. Nah, udah bisa diketik kalau misalnya udah start editing. Nah, sekarang saya mau ngisi di wilayah Bengkulu Selatan tahun 2020. Bengkulu Selatan 2020 16,22. Nah, bisa diketik manual aja pakai keyboard kalian. 6,2. Nah, gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat apa dari tabel ke sini itu ya. Nah, jangan terkecoh gitu ya, karena ini urutannya nggak sama. Kalau misalnya address kita urutannya sesuai abjad, kalau di sini enggak, data BPS-nya nggak sesuai abjad, gitu ya. Dia sesuai sesuai nggak tahu nih sesuai apa ya. Pokoknya dia nggak sesuai abjad ya. Nah, Bu, jadi maaf Bu, teman-teman, izin motong Bu. Kok nggak ini apa-apa. punya saya nggak bisa ditulis angkanya ya Bu? Oh, kalau nggak bisa, bisa ke sini nih. Nah, ke Kayak masih nol gitu Bu, nggak tulisannya. apa-apa. Ah, masih nol. Tapi udah pilih plot belum tadi? Udah. Udah. Ya udah, kalau gitu, Mas di bagian Provinsi Bengkulu itu klik kanan, kemudian klik Edit Feature, Start Editing. Ketemu nggak? Oh, udah bisa Bu. Oke Bu. Udah bisa? Oke, Ya, mantap. Yang lain? makasih Bu. Sama-sama. Yang lain? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Nah, sekarang ini pekerjaan capek kalau kita kerja manual. Jadi kita harus pilihin satu-satu ya. Nah, tapi untuk lebih gampangnya, saya ada cara gampang. Nah, ini kan udah saya taruh di Excel ya. Nah, di Excel ini sebenarnya udah sesuai abjad gitu. Jadi teman-teman bisa langsung copy paste aja. Ya, kayak umumnya copy paste tuh. Nah, tuh, copy Ctrl C, Ctrl V gitu. Nah, itu untuk data satu-satunya gitu ya. Kalau mau ngetik satu-satu boleh. Nah, jadi silakan teman-teman pindahkan satu per satu. Tuh, nih misalnya tuh, pindahin satu per satu. Pastikan benar ya ininya, jangan sampai salah. Nah, habis ini nanti baru kita belajar yang cara gampangnya. Nggak apa-apa yang susah-susah dulu, biar ngerti. Biar ngerti dasarnya. Oke. Udah bisa ya, kalau copy paste doang mah kayaknya pada jago nggak sih? Sebentar ini apa nih keyboard saya nih. Oke. Hmm. Silakan dilanjutkan. Nih, saya juga ikutin teman-teman nih satu persatu nih. Hmm, tuh. Kalau misalnya ada yang ini, boleh deh share screen di salah satu teman-teman. Saya mau lihat. Dia emang nggak bisa, misalnya kalian mau select panjang gitu, terus kalian mau copy paste langsung satu kolom gitu, dia emang nggak bisa guys. Karena dia
harus edit satu-satu. Yuk, share screen yuk satu-satu yuk teman-teman yang sambil mengerjakan nih. Satu aja, Ya, satu orang coba di siapa? share screen. Mm-mm. Bu, saya gak bisa Mm-mm. itu ketik, Bu. Coba deh di share screen yang Mas Anargia. Saya mau lihat. Sebenarnya gini aja. Yang argisnya kerekan jangan lupa di save. Soalnya kadang-kadang suka begitu ya. Oke. Nah, coba di close dulu. eh Close dulu tabelnya. Di bagian atas tuh. Kanan atas di close dulu. Atau di minimize boleh. Di bagian kanan atas. Tapi saya demonstrasikan lagi saja ya, Mas Nargia, mohon mengikuti ya. Nah, jadi kalau misalnya mau start editing, nggak bisa ngeditnya gitu ya. Nah, saya cek. Aduh. Nah, jadi misalnya di sini, terus teman-teman klik edit picture, terus start editing. Klik kanan, edit picture, start editing ya. Di sini caranya, Mas. Di sini klik kanan, edit picture, start editing. Oke, Mas Anargia, mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Teman-teman yang lain, boleh dong sambil di share screen, yang sambil nge-copy pastenya. Saya deh Bu, mungkin Bu. Boleh, ayo. Yang ke-share yang mana? Oke, art map-nya yang ke-share. Mantap. Kopi satu-satu. Ini Iya, harus kopi, copy ini satu-satu. kopi. Paste di sini. Kopi sini, kopi sini. Paste di sini. Nah, iya, lanjutkan. Ya Bu. Ihuy. Saya juga nih sambil nge-copy paste satu-satu nih. Ayo Bu, sampai Ayo, kelar. sampai kelar. Banyak berlatih biar itu ya, apa? Biar bisa. Biar mahal ya, biar bisa. Alhamdulillah kelar. Yang dua tiga. Wis, cepet Belum banget. pernah. Sudah terbukti sering copy paste nggak kalau kayak gitu? Enggak. Kalau ketik manual juga bisa ya, guys. Silakan diketik manual bagi yang suka manual gitu ya. Bu, kalau ngekopi Hmm, dari PDF tadi juga bisa nggak sih Bu? Angkanya doang diambil gitu. bisa, kalau PDF-nya nggak kelok, dicoba Oke aja. deh. Tapi kalau di PDF itu dia dia titik, Oh, sedangkan kita pakai koma. oke, oke. Jadi bedanya di sana sih. Nanti bisa di copy paste tapi titiknya diganti koma. Oke. Dua lagi. Kopi dua. Satu Oke, lagi. Kopi satu. sip, mantap. Saya masih banyak nih. Alhamdulillah selesai Bu. Oke, alhamdulillah. Jangan lupa di save. Oke, kita save. Sudah. Ya, save-nya di editor save editing ya. Iya Bu, udah nih. Dah. Oke, sip, mantap. Oke. Gantian nama yang lain. Thank you. Terima kasih.
ada kelas lagi jam 3 nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti bisa lama dong. Oke. Sudah belum semuanya? Yang lain? Mungkin yang perempuan sudah? Yang perempuan kan biasanya fast hand nggak sih? Mana-mana nih kaum-kaum fast hand kita? Kalau sudah, tolong respon jempol, please. Kita lanjut. Oke. Tapi Mas Rafael kayaknya masih berjuang nih kayaknya ya, Mas Rafael. Ayo Masih semangat. 2024, Bu. Oke, ditunggu. Mantap. Teman-teman yang lain boleh sambil ngopi, sambil ngeteh. Praktikum tuh seru sebenarnya teman-teman. Asik gitu. Kalau misalnya udah bisa bisa apa gitu, jadi kayaknya tuh biasanya pengen lagi cari tahu, cari tahu. Nah, sebenarnya kalau tentang ARJIS gini sebenarnya udah banyak di YouTube ya teman-teman bisa belajar mandiri. Saya pun juga begitu. Jadi kalau misalnya ada yang baru gitu kan, saya coba belajar di YouTube gitu. Nah, teman-teman juga demikian harapannya. Aman, Rafael? Tinggal 3 data lagi, Bu. Mantap. Yang perempuan gimana nih? Diam-diam aja kayaknya. Saya sambil ini deh, sambil apa tuh? Sensus kalau ceritanya kalau geografi penduduk mah kita lihat satu-satu ya. Em, Mbak Devina Sabila udah sampai mana Mbak Devina? Ada orangnya nggak nih? Mbak Devina. Wah, kemana kelas A, B apa C tuh Mbak Devina? Guys. Waduh, AFK nih kayaknya ya. Hmm. Kalau gitu yang lain ya, yang lain siapa ya? Hmm, oke, Mbak Ratu Firly, bagaimana sudah Mbak? Tinggalan, Bu. Ketinggalan dari mana? Mbak Firly lagi di step mana ini? Masukin Prof Bengkulu. Baru masukin Prof Bengkulu, Bu. Oh, Habis lumayan itu, jauh ya ketinggalannya, iya bentar. jauh. Gak apa-apa, jangan nangis. Gak apa-apa, share screen sini. Di share screen sambil kita teman-teman yang lain sudah melaju. Nah, Mbak share screen dulu. Oke. Nah, ini kan sudah. Nah, terus Mbak klik kanan di di Provinsi Bengkulu berarti ya, di klik kanan. Open attribute table. Terus Mbak pilih itu di atas yang paling kiri itu kan ada drag down ke bawah ya. Yang atas paling kiri. Oh, yang tadi benar-benar yang tadi. Ah. Nah, itu kan ada drag down yang ke bawah. Oke, terus Mbak pilih add field. Kelewat atas dikit. Add field. Nah, terus Mbak tambahin tadi kan kita 2020, 2023 sama 2024 ya. Nah, ini bikin 2020 dulu. Nah, terus sort integernya belum. Mbak ganti dulu ke float. Nah, oke. Lakukan dengan cara yang sama untuk tahun 2023 sama 2024.
Tambah add field baru lagi. Ya, 2023 kali, bukan 2021. Ini saya sambil ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi kecil nih pakai Good Day. Oke, sudah. Coba geser ke kanan, sudah muncul tabelnya. Itu di bawah tuh kan ada untuk geser tabelnya ke kanan itu udah muncul belum? Sudah ya? Oke, terus di Provinsi Bengkulu tadi, Mbak klik kanan. Iya, di situ yang klik kanan. Terus Mbak pilih edit feature, edit, edit, edit feature. Terus Mbak klik start editing ya. Nah, terus masukin deh angkanya satu-satu manual. Sama apa? Oh, Angkanya kelihatan dulu deh. Nggak usah di-select, Mbak, di unselect aja semuanya. Terus nanti Mbak tambahin tadi di atribut table-nya itu dibuka. Oke, klik kanan atribut table yang di Provinsi Bengkulu-nya diklik kanan terus pilih atribut. Nah, ya udah terus Mbak isi satu-satu deh manual dulu ya. Di 2020, 2023, 2024-nya tadi. Nah, ya, diisi. Coba diklik angka nolnya itu diklik terus diketik atau di copy paste dari Excel yang saya berikan, di copy paste juga bisa. Ibu, terima kasih. Sama-sama, silakan dilanjutkan. Ibu izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Gimana tuh? Kalau misalnya datanya ini kan tadi tulisannya kan 2020 2023 gitu kan, Bu. Cuman Mm-mm. punya saya ini depannya ada F-nya, itu nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oh iya. Atasnya ya, nama-namanya ya. Namanya Ya, doang kan ya. nama Nggak apa-apa. tahunnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih, Bu. Yang penting nanti pas mengerjakan legenda gitu ya, teman-teman tahu itu apa gitu. Jadi itu kan kayak judulnya gitu kan, judul kolom. Jadi teman-teman tahu itu isinya apa gitu. Yang penting tahu. Karena nanti kalau udah di legenda kita bisa ganti-ganti apa gitu. Karena biasanya kalaupun di attribute table itu biasanya orang-orang banyak menuliskan kode saja. Misalnya land use LU gitu. Kayak tadi juga kan wilayah provinsi WAD MPR apa PR gitu. Jadi emang kode-kode sih biasanya. Oke, ada lagi teman-teman? Bagaimana? Sudah mantap ya? Satu-satu. Oke, kita lanjut ya. Mungkin buat teman-teman yang sambil mengerjakan, kita sambil jalan. Oke, nah itu tadi cara manual. Nah, cara-cara manual kalau misalnya kita punya data yang banyak kan susah ya. Nah, ada cara gampangnya. Jadi, cara gampangnya kita bisa ngejoin Excel kita itu ke dalam SHP ini dengan syarat gitu. Nah, saya mau uh, buka Excel saya udah kelihatan belum ya teman-teman? Apa kelihatannya masih di Admap? Udah Excel Excel. Excel ya. Nah, jadi di sini kita lihat. Jadi ketika kita mau menjoinkan itu, kita harus ada tabel yang sama di antara Excel ini dan di Archmap tadi. Nah, kalau jadi gini, kalau misalnya kita buka atribut table gitu ya. Nah, ada dua nih yang sama tuh kan antara namanya sama fit gitu kan.
Field ini kayak fieldnya nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kan ada 10 ya. Karena dari 0 ngitungnya. Nah, jadi harus ada yang sama gitu agar bisa di-join. Kalau misalnya nggak ada yang sama, nanti gagal gitu. Atau nanti kalau misalnya kita mau gabungkan di yang kabupaten atau kota, tapi ada satu huruf saja yang nggak sama atau ada spasi saja yang nggak sama, nanti dia akan ada data nol gitu. Nah, oleh karena itu di sini saya prefer gitu ya, kalau karena datanya sedikit gitu. Nah, jadi kita joinnya itu di bagian field aja, di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena itu minim untuk apa minim perbedaan gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi misalnya gitu ya, yang wilayah kabupaten atau kota, misalnya di sini muko-muko nggak pakai spasi aja, nanti tuh ada data nol nanti pas kita join gitu. Berarti nggak sama persis gitu ya, antara yang dijoinkan dari ArcMap dan dari data tabelnya. Nah, oleh karena itu tadi di Excel itu saya tambahkan field. Fieldnya tadi ini sudah saya urutkan sesuai dengan alfabet gitu ya. Kalau misalnya tadi kita lihat di data BPS ini nggak sesuai alfabet gitu ya. Nah, sedangkan kita di dalam ArcMap itu pakai yang sesuai alfabet gitu ya. Jadi fieldnya kan mengikuti alfabet gitu. Nah, di sini Excelnya juga demikian. Jadi intinya kita akan menggabungkan, ngejoin feed yang ada di sini Excel ke dalam feed yang ada di ArcMap. Gitu penjelasannya. Nah, kemudian biasanya juga ada beberapa masalah ketika teman-teman menggunakan Excel. Nah, jadi ada kalau teman-teman pakai CLS ya, kalau Excel itu ya yang biasa. Nah, itu biasanya kadang-kadang gagal karena dia ArcGIS itu lebih apa? Lebih bisa membaca gitu ya, yang workbook tahun 97 sama 2003 gitu. Nah, jadi misalnya ada kejadian seperti itu, teman-teman tinggal set as, kemudian dipilih Excel 97 2003 workbook. Nah, di sini saya sudah convert gitu ya ke dalam Excel 97 2003. Jadi teman-teman bisa langsung pakai. Nah, itu untuk pengantar sedikit saja dari saya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya ke sini. Kemudian ada join and relapse. Ada join and relapse ya. Klik kanan, ada join and relapse. Oke, ada nggak? Ada Bu, ada. Ada ya. Takutnya nggak ada loh di teman-teman. Ada ya. Sekarang kita klik join. Nah, waktu kita klik join itu, kita cari apa namanya yang mau kita join gitu. Dimana yang kita mau join itu tadi adalah feed ya. Feed yang 0 sampai 9 tadi. Kita kita klik feed, kemudian nah, di sini di bahan praktikum ya. Tar dulu. Udah pilih feed belum? Dah. Dah, kalau udah kita ke nomor 2, choose the table to join this layer. Nah, kita browse, kita cari Excel kita tadi. Oke. Nah, pas klik add itu ada jumlah penduduk ya. Jadi dia masuk dari Excel kita, dia masuk ke sheet kita yang mana. Kalau misalnya sheet di Excelnya banyak, nanti munculnya banyak. Tapi karena kita cuma satu sheet ya, cuma satu halaman tadi ya. Nah, jadi kita pilih yang jumlah penduduk. Nah, terus choose the field in the table to based on join on gitu kan. Jadi kan kita mau gabungkan antara field yang ada di dalam ArcMap dan field yang ada di dalam Excel. Nah, kemudian klik OK. Kalau sudah klik OK, nanti kita buka. Sudah nambah nih F3, F4, F5 secara otomatis. Begitu, oke? Itu cara cepatnya. Kalau tadi kita nambahin satu-satu, nah sekarang dia udah ke join. Nah, joinnya tadi dari data feed ini tadi disatukan, kemudian kita hasilnya. Sama nggak? Sama kan? Yang lain ada yang ketinggalan apa enggak nih? Gimana? Aman? Semuanya terkendali? Oke, Mas Akil, gimana Mas Akil? Saya ada masalah, Bu. Gimana tuh? Kalau Masalah apa? mau ngapa-ngapain,
tiba-tiba Hmm, muncul pop up. Coba boleh lihat? Bentar Bu, izin share screen. Boleh. Udah kelihatan kan Bu? Mm-mm, mm-mm. Eh, jadi kalau saya pencet apa-apa kayak gini. Apa tuh? Oh iya, dia minta real number gitu ya. Oke. Ini Di gimana Bu? stop editing bisa nggak? Eh, Editor stop editing dulu. Oh iya ya. Atau ini apa? Ya no no no. eh, oh, Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang ulang lagi aja. Soalnya tadi berarti ada karakter yang tidak sesuai dengan fieldnya. Nah, saya agak curiga, Mas, bukan pilih float ya tadi. pilih float Bu. Oh, pilih float ya. Ya udah, kalau misalnya udah, nggak apa-apa, diulangin lagi aja. Berarti kalau float itu kan dia cuma bisa angka ya, angka dan desimal gitu. Jadi silakan dicoba lagi masukinnya. Oke, makasih Iya, semangat, semangat. Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Teman-teman yang lain, udah sampai ke join belum? Sudah. Udah ke join ya datanya? Ada yang ketinggalan? Nanti kalau misalnya punya data Excel yang banyak, tinggal di join aja ya teman-teman, biar nggak manual satu-satu gitu. Tapi nggak apa, tadi kan kita belajar dulu dong yang manualnya kan, jangan sampai yang langsung yang tahu ya. Nanti pas disuruh input data sederhana malah bingung. Oke, sudah. Ada yang ketinggalan nggak? Ayo, yang ketinggalan nggak apa-apa, kita ulang lagi. Kayaknya aman semua ya. Oke, kalau sudah aman kita balik lagi, kita lanjut. Nah, sekarang adalah bagaimana kita cara menampilkan ya tadi menjadi suatu diagram di masing-masing kabupaten atau kotanya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau aktifin nama kabupaten atau kotanya bisa ya di properties biar tahu gitu di label feature in this layer. Nah, kecepatan ya di sini klik kanan properties. Terus teman-teman pilih labels. Nah, di sini kan ada centang tuh, label feature in this layer. Nah, bisa diatur-atur juga sih, gedenya berapa, warnanya apa, gitu. Placement propertiesnya seperti apa, gitu. Kalau sudah, teman-teman klik OK saja. Nah, biar kita tahu di mana. Bu, permisi, Bu. Oh iya, Ketinggalan di di layer yang mana nih? layer properties yang barusan. Oh iya, oke. Jadi join Klik bukan kan. itu, bisa dengan yang tadi. Gimana? Yang join data itu bukan yang dipisah dengan feature. Sebenarnya tadi kita pakai dua cara, Mas. Jadi kan ada cara manual, kita masukin satu-satu, terus yang kita cara join, yaitu kita join antara kolom fieldnya tadi, yang namanya field tadi. Nah, di join, terus nanti dia muncul sendiri angkanya. Dia narik dari data Excel tadi, dipindah ke SAP gitu. Oke, buat Mas yang ketinggalan label ya, diklik kanan, terus di properties. Nah, pas di properties itu, waduh nge-lag nih. Ada di paling atas itu label feature in this layer. Nah, Mas klik aja biar muncul. Terus kalau misalnya Mas mau ganti warna kuning, mau warna apa ya silakan senyamannya. Oke? Oke, Bu. Aman ya? Aman. Aman banget nggak sih? Nah, sekarang udah belum untuk kita bikin grafik ya? Kita bikin hari ini grafik batang gitu untuk lihat apakah penduduknya itu dari 2020 ke 2024 bertambah atau mungkin dia berkurang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke simbologi teman-teman. Jadi kita ke properties. Tadi propertiesnya kita ke layer ya. Nah, sekarang kita ke simbologi. Di sini nih, simbologi. Oke? Ketemu? Ketemu?
Temukan, oke. Kalau ketemu kita hmm, ke chart, ke chart, oke? Sudah ke chart. Nah, karena kita mau bikin diagram, jadi di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada pie. Kalau diagram pie itu ini ada displaynya nih di sini. Berarti yang bulat-bulat gitu ya. Biasanya tuh untuk melambangkan persentase biasanya. Nah, terus ada bar. Bar itu yang akan kita kerjain nih. Kita untuk melihat kira-kira dia naik apa turun gitu kan. Kita analisis nih. Nah, kemudian ada stack. Stack itu kalau misalnya dia satu satu tabut satu batang doang tapi dibagi menjadi beberapa gitu. Nah, jadi eh, bentuknya seperti yang ada di layar kalian masing-masing. Nah, sekarang karena kita butuhnya untuk melihat trennya gitu ya, apa naik, apa turun, kita buka di bar. Nah, di bar itu nanti muncul nih eh, ada beberapa field yang ada di dalam eh, apa Provinsi Bengkulu itu kan. Nah, kita pilih saja. Terserah nih teman-teman mau pilih yang udah di join pakai pakai Excel tadi atau pakai yang manual gitu. Nah, di sini kita cari aja. Tapi nggak usah double-double gitu. Pilih aja salah satunya. Ini kan ada yang teman-teman kerjain sendiri, ada teman-teman yang ngejoin gitu kan. Nah, silakan pilih aja kalau misalnya mau pilih yang ngerjain sendiri, pilih yang 2020 sampai 2024 gitu kan. Kalau misalnya mau yang dari data join gitu ya. Nah, itu bisa pilih F3 sampai F5 ini gitu. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, kalau saya lebih percaya data Excel, jadi saya pilihin ke sini. Kayak gitu. Karena saya takut aja kan saya typo apa gimana tadi kan. Nah, oke. Kalau sudah, sebenarnya ini bisa kita warna-warniin gitu ya. Nah, tapi ingat ya, ini 2023 tuh ingat nih, F3 itu 2020, F4 itu 2023, F5 itu 2024. Ingat, jangan sampai lupa gitu. Karena untuk simbologi nanti. Nah, sekarang misalnya saya mau ganti warnanya yang 2020 itu warna kuning, misal. Terus yang 2023 saya mau ganti warna rose. Nah, terus 2024-nya saya mau ganti warna blue, misalnya gitu. Ini misal aja, silakan aja teman-teman buka, gitu ya. Nah, kalau sudah, sebenarnya kita bisa setting lebih banyak lagi nih, teman-teman. Nah, misalnya di sini, nanti itu kira-kira display display previewnya seperti ini gitu ya, di bagian properties nih. Di bagian properties teman-teman klik, nah previewnya dari warna yang kita pilih itu kira-kira seperti ini gitu. Nah, terus kita mau bikin apa lagi? Kita mau bikin misalnya X-nya ada gitu. Nah, kita tambahin gitu ya, axis-nya. Kemudian kita mau pilih dia seperti 3D gitu. Boleh, kita display on 3D gitu. Nah, kalau misalnya diatur-atur lagi, bisa, silakan, sekreatif teman-teman gitu ya. Tapi saya nggak usah atur-atur lagi sih kalau saya. Segini aja cukup kayaknya. Oke, kalau udah, teman-teman klik OK. Seperti biasa, diklik OK. Udah belum nyampe sini? Klik OK, terus klik OK lagi. Nah, muncul deh diagram batangnya. Aman? Nah, tadi seperti biasa ya, yang ini, yang F3 itu 2020, kemudian yang F4 itu 2023, sama F5 tadi 2024 ya, berdasarkan data di join table kita tadi. Nah, ya udah jadi gitu kan. Nah, kita bisa lihat tuh, oh ternyata wilayah jumlah penduduk di Muko-Muko itu bertambah, Bengkulu Utara bertambah. Nah, kalau Lebong kayaknya ini apa 2020 ke 2023 stagnan gitu ya. Kemudian agak bertambah sedikit di 2024. Dan seterusnya. Terus kita juga bisa ngeliat, oh yang Bu, paling tinggi Bu, jumlah penduduknya ini ya. sih mohon maaf motong. Itu tadi Mm-mm. cara nampakin namanya gimana Bu tadi? Nampakin namanya. Oh ini Ya di nama klik provinsinya. kanan, Nah, properties. ya. Habis itu mas ke label. Terus klik yang di atasnya nih. Label feature in this layer. Oh, Oke, silakan oke. diatur fontnya berapa gitu. Atau warna apa, boleh. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Kalau masukin warna chart Mm-mm. gimana?
Kalau masukin warna chart, Mas ke klik kanan, habis itu Mas klik properties. Nah, di properties itu kita ke symbology. Nah, udah sampai sini belum? Pindahin datanya. Yang dari kiri, tadi saya mindahinnya F3, F4, F5 sih ya, ke kanan gitu. Nah, nanti kalau misalnya mau ganti warnanya, silakan diklik 2 kali saja di masing-masing field gitu. Mau warna apa silakan. Yang penting teman-teman ingat aja. Gitu ya caranya. Nah, kalau misalnya dari data ini, kita juga bisa melihat, oh ternyata penduduk yang paling banyak itu ada di Kota Bengkulu. Ini Kota Bengkulu nih, walaupun kecil nih tuh. Kecil banget ya dia. Penduduk paling banyak ada di Kota Bengkulu, kemudian Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong. Penduduk paling sedikit adanya di Lebong. Ini cara kita untuk memvisualisasikan data tabular yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Yuk, teman-teman boleh di-share dong hasilnya. Mau lihat kalian warnain warna apa sih? Abijar mau share, Bu? Oh, yes. Boleh tuh. Yang mana nih Abizar? Abizar, siapa? Bu, Ayo, ayo Abizar. cara, cara share screen gimana Ibu? Waduh, cara share screen itu ada di Nih. Mas buka Zoom dulu, kemudian ada Oh, share. sudah Ibu. Oke, wis mantap. Itu bendera Prancis apa ya? Bendera. Iya Ibu, bendera Belanda. Oh, Belanda. Oke, iya ya salah saya ya. Oke. Oke, sip sip mantap. Lucu Udah banget. bisa ya? Iya Ibu. Oke, aman. Sip. Yang lain, yang lain. Oke, Mas Rafael, gimana Mas Rafael? Oke, wah ini soft boy banget warnanya ya, amat sangat soft boy. Yang Kamu tertulis cowok, aja Bu. cowok, kamu cowok pastel ya? Ya seperti itu Bu. Guys, mantap. Tapi Rafael kayaknya karena kita itu 2023 sama 2024 itu tahun yang berbeda, kayaknya baiknya warnanya dibedain juga. Oke Bu. Jadi tahu kalau itu nggak sejenis gitu ya, maksudnya beda tahun gitu maksudnya. Coba ayo diubah. Aku mau melihat kepastelan kamu dong. Warna pink dong, biar unyu. Ih, mantap, keren dah. Sip, jangan lupa di save ya. Oke Bu. Oke, aman. Yang lain? Andika, ya gimana? Andika mau bendera apa lagi nih? Boleh, boleh di-share. Bu mau share screen Bu. Wih, mantap. Ini bendera Italia, bukan? Sip. Ya, boleh, boleh. Mas Arkan tadi ya, setelah ini ya. Mantap. Dah, sudah mantap. 100, 100. Ya, silakan tadi Mas Arkan ya. Bener Mas Arkan bukan? Atau siapa tadi? Aduh, salah saya. Aduh, yang cewek-cewek pada kemana nih, guys? Boleh lah yang share screen dong, cewek satu. Ayo, tanda sudah selesai. Wah, pada kemana nih? Tapi tadi cukup sih sebenarnya udah 3 orang tadi ya. Ya, alhamdulillah udah bisa ya memvisualisasikan data yang sudah kita ambil ya dari BPS terus kita visualisasikan dan kita petakan. Baik, mungkin sebelum untuk praktikum hari ini materi dari saya sekian, tapi saya mungkin mohon masukannya dan mungkin ada yang Pak Soni tambahkan. Iya, terima kasih Bu Dela. Ya, jadi teman-teman itu materi terkait dengan apa namanya eh, data ya, penampilan visualisasi data. Nah, ini nanti banyak ya sebenarnya dari visualisasi data ini yang pasti kalian bisa memberikan secara visual melalui peta gitu perbedaan data baik itu kan kalau tadi jumlah penduduk ya Bu Dela ya.
Iya Pak, jadi Ya, jumlah penduduk contohnya. 70 penduduk. Nanti banyak lagi itu kalau kita buka buku BPS ya, Bu, laporan-laporan BPS itu banyak sekali data-data terkait dengan apa namanya, selain penduduk, kemudian ada jenis kelamin barangkali ya, kemudian ada sekolah misalnya ya, dari aspek pendidikan gitu, jenjang sekolah dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau untuk penugasannya, jadi kemarin kan sudah ada kelompok ya. Pembagian provinsinya nanti silahkan disesuaikan saja ya pembagian provinsinya. Yang pasti ini akan menjadi satu tugas tersendiri untuk kalian gitu ya. Nanti di akhir sekaligus nanti ada layout seperti itu. Itu barangkali Ibu Dela tambahannya. Baik Pak, terima kasih banyak. Heeh. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait tadi tugas untuk pembagiannya gitu ya Pak ya? Iya, Atau sudah dimengerti? sudah sudah paham belum kalau untuk pembagiannya? Ini ada kemarin ya. Jadi kalau kelompok tetapi masing-masing gitu. Jadi bukan tugas kelompok, tetap tugasnya individu. Ngerjainnya masing-masing, tetapi provinsinya yang sama gitu ya. Satu kelompoknya sama. Dan jangan sama semua ya nanti ya. Hmm, jadi ada yang pendidikan gitu ya, Bu Dela ya. Ya, atau nanti ada komoditas seperti pertanian, perkebunan, itu kan bisa teman-teman petakan juga. Ya, Berdasarkan ya, jenis tanaman gitu-gitu ya nanti. Kalau tadi kan betul. kita tahun tuh, nanti ada tuh apa jenis berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan eh, apa komoditas unggulan gitu, misalnya Mm-mm. kayak jagung atau apa gitu nanti bisa teman-teman. Jadi satu kelompok itu satu provinsi, tetapi temanya itu beda-beda gitu ya. Ada yang penduduk, ada yang isinya pendidikan, ada komoditas, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke. Ada lagi, Bu Dela? Mungkin dari saya cukup Pak mungkin. Cukup ya. Ya. Baik, jadi untuk minggu depan nanti saya yang akan mengisi untuk layout. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti secara luring sesuai dengan jadwal perkuliahannya hari Selasa dan hari Kamis gitu ya. Dengan yang mempersiapkan hasil yang sudah teman-teman buat gitu ya. Jadi ini hasil pekerjaan hari ini, minggu depan kita lihat, kemudian itu akan kita gunakan untuk praktek layout gitu ya. Jadi tadi penempatan angka, simbol dan lain sebagainya itu minggu depan kita praktekkan langsung. Gitu ya, Lutfi, Lutfi, Andika, Rafael. Yang on cam cuma bertiga. Suaranya nggak ada, yang lainnya mudah-mudahan bisa ya. Yang Bapak penting izin, nanti pada saat praktik harus bisa semuanya, gitu ya. Yang tadi Bapak gitu maaf ya. izin bertanya. Ya, Untuk tugasnya itu kan satu kelompok, satu provinsinya sama. Nah, ya kayak datanya itu beda-beda atau sama juga? beda datanya. Datanya kan di dalam buku BPS itu ada tadi ini contohnya kan jumlah penduduk. Nanti masing-masing anggota yang ada di kelompoknya ambil temanya itu beda tuh. Ada yang jumlah sekolah misalnya ya per kabupaten. Ada yang jumlah jenis kelamin per kabupaten gitu kan. Kemudian komoditas ya dari masing-masing kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Gitu ya Bu Dela ya? Ya, mohon izin menambahkan Pak, Ya. tapi mungkin untuk datanya nanti jangan data tunggal gitu ya. Hmm, Misalnya, jadi kan karena kita harus bikin grafik gitu ya, baiknya datanya yang bervariasi. Misalnya tadi jenis komoditas ada jagung, ada berapa 5 jenis gitu, ya. atau time seriesnya 2020 sampai 2004. Kalau data tunggal nanti khawatir grafiknya cuma satu, jadi Iya, nggak bisa membandingkan. betul betul. Jadi silakan cari data karena buku BPS itu sangat tebal, saya yakin banyak yang bisa dipetakan. Ya Iya Pak, benar. mohon izin. Ya jadi klasifikasinya banyak ya. Bisa lebih dari 3. Kalau tadi contohnya itu banyak. Ya, Baik, Bapak, terima kasih. ya sama-sama.
Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Kita itu nanti saya lagi menyiapkan sama Bu Dela tuh lagi menyiapkan soal untuk kartografi. Jadi siap-siap eh, untuk UASnya kita ada pengerjaan soal dan juga praktik gitu ya. Karena judul mata kuliahnya ada praktikum gitu. Nah, untuk UAS itu ada di tanggal input penilaian sampai ujian lagi 16 sampai 28 Desember. Ya, 16 sampai 28 Desember. Jadi minggu depan itu kita masih bisa masuk satu kali temuan, kemudian minggu depan berikutnya juga sebenarnya masih ada lagi ya, satu kelas lagi. Karena kita dikasih waktu sampai tanggal 28 untuk penilaian ya atau UAS gitu. Jadi bisa make up kelas lah ya, tambahan-tambahan yang nanti belum dipahami oleh teman-teman. Oke, gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya, Bu Dela ya. Ya cukup Pak. Baik, sehat-sehat, Bu Dela. Terima Sehat kasih juga banyak. Pak, Bapak dan Hari teman-teman semuanya. Minggu ya mau berangkat ya berarti ya. Iya Pak, insya Allah minggu ini berangkat. Sip. Oke, Minggu pagi ya. oke. Terima kasih Pak. Udah lancar. Terima kasih, saya akhiri ya.